Saya besoknya gambar lagi saya tuh di belakang itu kayak ada orang lewat. Terus di pojokan sana juga kayak ada yang nungguin. Dan seketika itu ya seketika aja langsung merinding kan. Terus lukisan saya taruh dan biasa saya madepin ke sini. Nah pas gambar itu sampai saya saking takutnya mungkin ya, sampai saya balik nggak berani ngadepin ke depan lagi. Dan di situ kan besoknya saya gambar lagi seperti itu lagi, kayak ada yang nunggu di belakang, samping, seliwara. Saya menggeluti dunia pensil ini dulunya ada yang nggak suka, ada yang menghina, apa sih itu, mau dibawa kemana, ada. Nama saya Dwi Ganjar Susilo, biasa dipanggil Bangkom. Saya dari Galeri Bangkom, seorang art worker pensil art. Saya menggeluti seni melukis ketika di awal tahun 2020, pada saat awal dari adanya pandemi corona. Sebelumnya saya hampir sekitar 10 tahun sebagai marketing otomotif, khususnya di mobil, dan memutuskan untuk resign. Saya membuka sebuah warung makan. Pada saat itu ada teman yang datang ke warung untuk minta tolong untuk membantu mengerjakan tugas putranya. Nah dari awal itulah tercetus dari omongan teman saya sih ngomong, kenapa nggak dijual di medsos, karena kamu punya basic menggambar. Nah di saat itu masih punya basic menggambar, cuma bisa, bukan mahir dan atau sebagainya, cuman bisa menggambar aja. Nah dari situ saya berproses, saya mencoba menggambar beberapa tokoh artis. Saya post di medsos saya di Instagram dan ada feedback yang luar biasa. Awal tahun 2021 saya mengenal komunitas seni pensil art. Nah itu di Indonesia sih. Dan di situ saya mulai memahami teknik dan alat dan cara yang jelas, cara menggambar. Di situ saya mengenal mentor yang benar-benar membimbing dan mengajari semua tekniknya. Jadi dari basicnya saya sih autodidak, cuman saya perdalam di komunitas tersebut. Ya kalau pensil art larinya saya sendiri ke hyperrealis, ke realis. Saya masih belajar di realis dan saya nggak menutup kemungkinan saya mengejar ke hyperrealis yang benar-benar nggak bisa dibedakan antara referensi sama hasil lukisan. Jadi yang benar-benar hyper. Kalau realis sih hampir sama. Tapi kalau hyper benar-benar susah dibedakan antara yang lukisan referensi sama yang dilukis, hasil lukisannya itu benar-benar nggak bisa dibedakan, dan justru malah kadang ada yang lebih bagus dari referensinya. Jadi kalau untuk media memang saya menggunakan pensil, ada beberapa tipe. Jadi untuk yang biasa kita jumpai di toko juga ada kita pakai, itu pensil grafit ya, yang biasa buat kita ujian, kita buat nulis. Itu di grade 2B sampai 6B itu masih kategori grafit. Dan untuk tekstur yang benar-benar gelap itu saya menggunakan yang berbahan karkol arang. Jadi dia mengandung unsur pekat, hitamnya benar-benar pekat.
Dan itu ya ada yang lokal dan ada yang merek impor juga. Sosok-sosok yang pernah saya gambar banyak sih, artis-artis itu ada Opi Danso, vokalisnya Voodoo, terus gitarisnya itu Edo Widis, almarhum Sapri, almarhum basisnya Bumerang itu, terus ada kalau tokoh-tokoh masyarakat ada ini Ibu Indah Raya, Wakil Wali Kota Pak Maidi, Wali Kota Madiun. Terakhir saya bikin Alsart beserta Selen El Rimaunya itu, dan alhamdulillah juga terbeli. Seperti itu, banyak sih. Kalau saya range harga mulai dari 300.000 untuk satu wajah, itu sudah termasuk bingkai. Itu yang media terkecil. Untuk yang pernah terbayar mahal, ada sih dulu media A0 segini, itu ada 16 wajah. Nah, itu saya sekitar 4 juta kalau nggak salah. Ya itu yang baru paling mahal. Terus Harley Davidson itu ada yang nawar 2,5, cuma belum saya kasih juga. Saya masih minta harga lebih. Kalau pengalaman menarik banyak, mulai dari ya bener tadi yang masih bilang Mas Tori, nggak dibayar juga ada. Terus yang bukan rewel sih, cuman lebih perfect. Jadi mintanya yang bener-bener lebih mirip banget gitu ada. Terus yang pengalaman mistis juga ada. Jadi bermacam-macam kalau pengalaman. Saya ada pengalaman mistis sampai ditunggu di belakang saya juga ada itu. Saya gambar ada sepasang bapak ibu gitu. Saya gambar dari awal bapaknya, terus saya pindah ke yang ibunya. Ketika saya gambar mulai dari mata, wajah, itu udah kelihatan mimik yang yang kayak hidup gitu. Nah, terus saya besoknya gambar lagi saya tuh di belakang itu kayak ada orang lewat. Terus di pojokan sana juga kayak ada yang nungguin gitu. Dan seketika itu ya seketika aja langsung merindingan. Terus lukisan saya taruh, dan biasa saya madepin ke sini. Nah, pas gambar itu sampai saya saking takutnya mungkin ya, sampai saya balik. Nggak berani ngadepin ke depan lagi. Nah, di situ besoknya saya gambar lagi seperti itu lagi. Kayak ada yang nungguin di belakang, samping, seliwer gitu. Jadi impian terbesar saya jadi terharu saya. Memiliki studio dan ruang pamer sendiri. Karena waduh, saya nggak bisa ngomong. Jadi saya menggeluti dunia pensil ini, dulunya ada yang nggak suka, ada yang menghina. Apa sih itu, mau dibawa kemana, ada. Dan tujuan utama saya kan memang mencari nafkah untuk keluarga. Dan ya saya memang pengen sekali memiliki studio, dan di sini masih berantakan seperti ini. Kalau saya punya studio, saya lebih biar bisa berekspresi di situ. Ya, harapan terbesar saya di situ. Dan ada beberapa teman kemarin juga sempat menawari untuk ayo Mas bikin pameran tunggal. Ya, di situ ayo Mas, banyak ini menyemangati juga.
untuk bikin pameran tunggal. Ya semakin bersemangat sih sebenarnya. Ya ada yang mendukung, ada yang dulu ketika saya masih belajar itu ya banyak yang menghina, mengejek lah. Tapi di satu sisi ada yang bangga ketika temannya udah berhasil, enggak apa.